Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sejauh semuanya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi cara penggunaan HFNC, High Flow Nasal Cannula ya. Untuk penggunaan HFNC ini, kita eh, harus kolaborasi dengan dokter. Biasanya dokter akan memberikan apa kayak dosis kayak gitu, mau di berapa HFNC-nya di setarnya. Misalkan dokter nanti akan menilai apakah pasien dengan gangguan pernapasan ini, atau bahasa kitinya gangguan oksigenasi atau gangguan pertukaran gas. Jadi misalkan pasien perlu nih HFNC, nanti misalkan dokter akan menilai, oh ini perlu dipasang HFNC misalkan. Karena untuk pemasangan HFNC ini atas indikasi medis ya, atau indikasi dokter. Jadi nanti kita tanyakan dulu, dok mau di berapa nih pemberian HFNC-nya. Misalkan kata dokternya di 40-60 misalkan. Oh 40 liter ya, itunya 60%. 40-60. Nah, misalkan dikasih gitu. Oh 40-60. Nanti kita setting di HFNC-nya. Bagaimana settingnya? Tonton video ini sampai beres ya, biar paham ya. Nah, ini adalah salah satu contoh HFNC yang ada di ruangan saya nih. Ini mereknya Gargling. Nah ya, yang itu buat nyimpen, buat masang chambernya. Nah, ini sebenarnya bedanya di apa bentuknya aja ya. Penggunanya sama, dan ini adalah airpo. Nanti saya akan demokan penggunaan airpo. Nah, ini buat ngegantungin aquabidesnya ya. Nah, yang ini yang bulat, yang itu yang putih itu buat chambernya. Nanti yang dari aquabides itu masuk ke sana, nanti nyambunginnya gimana caranya nanti dia akan demokan tuh. Itu oksigen, buat nyambungin ke oksigennya ya, oksigen sentral. Nah, yang bulat ini, nah ini buat ke nasal kanul pasien ya, nanti nyambunginnya. Nah, oke. Nah, saya akan demokan di sini. Oke. Nah, ini cara demokannya. Ini saya demokan, kita pijit dulu di start yang di powernya itu, nyalakan dulu, klik power itu. Setelah nyala, ini dengan airpo ya, HFNC-nya, penggunaan HFNC-nya dengan merek airpo. Kita powernya pijit, tunggu beberapa detik. Nah, setelah muncul tampilan seperti itu, oke, tunggu beberapa detik, tunggu dulu. Ya, kemudian kita pijit berbarengan ya, tombol yang itu ya, yang itu berbarengan, yang apa itu, yang ke atas yang ke bawah gitu ya, itu berbarengan ya, naik yang naik. Nah, itu ada tanda merahnya, itu pijit berbarengan, nanti kuncinya akan kebuka. Kita setting suhunya di, nah kita setting itu. Nah, kalau udah kebuka kuncinya, kita pijit yang naik atau turun suhunya mau di berapa misalkan. Karena kalau 37 ya cukup panas ya untuk suhu, nanti itu untuk suhu yang oksigennya ya. Kalau misalkan saya sih di 37 aja, tidak terlalu panas sih sebenarnya ya. Cukup deh suhu sama dengan suhu badan kita ya. Jangan terlalu dingin juga ya. Karena nanti si aliran oksigennya itu akan terasa dingin ke pasiennya. Nah, kemudian kita, nah tadi kan saya bilang di 40 misalkan ya, kecepatan 40 liter per menit, maksudnya dokter minta di 40 60 misalkan. Nah, atau juga tinggal dipijit aja. Nah, tinggal ditaikin ya, turunin, naik. Pokoknya yang penting pas ada tombol kunci itu masih ada kuncinya, itu masih terkunci. Jadi kita harus tekan berbarengan. Nah, kalau udah kebuka kuncinya bisa tinggal naik turun gitu ya. Mau di berapa? Ini minimal di 10 liter dan maksimal di 60 liter ya. Jadi maksimalnya itu 60 liter per menit,
dan minimalnya 10 liter per menit. Untuk AirPo itu setiap ini beda-beda, yaitu maksimalnya di 60 liter per menit kecepatan oksigennya. Nah, itu kan tombol kunci. Nah, kalau oksigennya untuk AirPo ini sebenarnya untuk pengaturan oksigennya, nah itu ya, untuk oksigennya itu kita tinggal ngaturnya di naik turun oksigennya itu bukan di alat, jadi diaturnya di oksigen sentralnya, tinggal diputerin aja manometernya, nanti dia akan naik sendiri. Kita lihat di sana di pas manometernya, panduannya kan ini mah udah satu paket ya dengan apa, dengan settingan oksigennya yang ke oksigen sentral. Jadi jangan hilang tuh untuk paket oksigennya, karena ini udah satu paket. Jadi kita tinggal ngaturnya di manometernya aja, mau di berapa, misalkan di 90 misalkan 91 misalkan saya mau setting, udah tinggal ngatur itu. Udah, kalau udah nanti nah misalkan udah ya. Nah kalau udah tuh ada checklist kayak itu, berarti udah oke. Jadi kecepatannya ini 60 liter per menit, jadi 60-90 ya ini mah. Jadi 60-91 ya, 60-91. Jadi itunya teh apa, aturan HFNC-nya. Nanti tinggal dokter yang menentukan apakah naik atau turunnya HFNC, itu dokter yang menentukan. Oh misalkan ini HFNC-nya turun misalkan, atau HFNC-nya naik. Nah nanti dokter yang menentukan apakah mau di 40-60. Jadi bertahap, nanti ada penilaiannya. Ada penilaiannya, dan yang menentukan penilaiannya adalah dokter ya, bukan kita. Nah atau kita boleh gimana dari dokternya, kalau dokternya mengizinkan boleh-boleh saja. Nah tapi yang saya tahu sih ini sesuai dengan atas indikasi medis atau atas saran dari dokter mau di berapa. Misalkan ini 60-91 ya, jadi 60 liter per menit. Ini dikasih aliran oksigennya cukup tinggi ya, karena namanya juga high flow nasal kanul, jadi aliran tinggi ya nasal kanul. Nah kalau misalkan ada bunyi seperti ini, berarti oksigennya terlalu tinggi. Kalau oksigen terlalu tinggi, diturunkan sambil kita lihat saturasi oksigennya. Berarti kalau biasanya kalau ada bunyi itu saturasi oksigennya udah bagus ya. Jadi misalnya terlalu tinggi nih, jadi turunkan aja. Nanti kita turunkan misalkan di 60-82 misalkan ya. Sambil kita evaluasi apa tanda-tanda vitalnya, saturasinya lihat, terus lihat akralnya apakah ada biru atau tidak, ada sianosis atau tidak ya. Saturasinya biasanya kalau ada bunyi itu terlalu tinggi ada oksigennya, dan pasiennya biasanya saturasinya udah bagus, sudah membaik dengan biasanya dengan dosis segitu biasanya pasien saturasinya nih udah perbaikan. Makanya biasanya di sistem juga di alatnya itu minta diturunin oksigennya biasanya ya. Nah saya setting lagi di 60/82 untuk alirannya di 60. Nah teman-teman kalau mau belajar menggunakan HFNC dengan AirPo cukup mudah. Teman-teman tinggal download aja aplikasinya di Play Store, nanti ada tampilan seperti ini, tinggal download nanti belajar ya langsung. Pengoperasiannya cukup mudah ya, nanti tinggal di sini ada ada tutorialnya. Nah misalkan udah di download, nah seperti ini ada tutorialnya cara nyeting, misalkan nyeting untuk anak bagaimana di sini ya. Karena beda ya untuk anak itu, nanti ada ada settingannya. Terus cara misalkan kalau ada masalah bagaimana cara mengatasinya, di sini cukup lengkap ya. Nah terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.